Talkse, obrolan anak sekolah SMA Negeri 1 Rengel. Podcast semangsa bertukar ilmu, generasi pintar, generasi maju. Oke, jadi hari ini kita nih kedatangan tamu-tamu spesial siswa-siswi berprestasinya SMA Negeri 1 Rengel nih guys. Nah, pasti kalian penasaran ya. Jadi, siswa-siswi ini merupakan juara SM Award. Ada Mbak Afida dan juga Arin. Halo. Hai. Oke, jadi Mbak Afida ini kelas 12E dan Arin kelas 12C. 10C. Iya. Nah, jadi kalian berdua ini juara SM Award 2025 ini di bidang Mbak Afida di bidang menyanyi dan Arin ini di bidang fotografi. Betul nggak? Betul. Nah, kalian ini tuh ini pengalaman pertamanya kalian atau ini udah berturut-turut nih menang SM Award? Dari siapa dulu? Dari Mbak Afida dulu ya. Oke, kalau di SMA Award ya? Iya. Kalau di SMA Award dulu kelas 1 pernah ikutan juga. Lombanya di bidang juga sama. Tapi di 2023 itu aku kelas 1 itu juara 1. Alhamdulillah ya. Iya. Terus ke kelas 2 itu harapan 1 ya 5 besar gitu. Terus sekarang 2025 ini alhamdulillah masih 10 besar. Yeay, berarti keren banget ya 3 tahun berturut-turut ini juara SM Award-nya Mbak Afida ya. Kalau Arin ini? Kalau aku baru pertama kali ini ikut SMA Award. Iya ya, karena kan baru kelas 10 ya. Iya, bener Kalau juga. udah 3 tahun berturut-turut kan nggak mungkin ya, kan Iya. baru kelas 10. Nanti next pasti juara lagi gak sih Arin? Amin. Amin. Nah, kalian ini tuh udah menekuni bidang kalian masing-masing ini dari kecil apa dari gimana nih? Dari siapa dulu? Mungkin kali ini dari Arin dulu ya Mbak Afida ya. Boleh? Dari Arin dulu. Kalau aku suka fotografi dari SMP sih. Dari SMP. Suka moto-moto gitu. Moto-moto apa tuh? Random kah atau gimana tuh? Ya pemandangan bisa juga. Kalau Mbak Afida ini di bidang nyanyi nih. Aku tuh sering tahu lihat Mbak Afida nih di mana-mana. Di mana-mana itu ya. Di mana-mana pokoknya. Kalau aku sih kalau suka nyanyi tuh dari dulu, dari kecil banget ya. Kalau suka. Terus aku mulai lomba itu juga dari TK. Dari TK Dari juga udah TK? lomba. Iya. Dulu first time lomba itu udah juara 1 ya alhamdulillah. Soalnya itu masih TK itu musuhnya itu kan suka nangis-nangis kan kalau anak Iya. TK itu ya. Kalau apalagi udah panas gitu rewel aduh. Terus ke SD juga lomba nyanyi lagi. Jadi Juara lagi. belum, SD itu belum kan soalnya ini ya musuhnya kan meningkat ya Oh, anak iya, SD heeh. kelas 1 bayangin aja kelas 1 terus musuhnya itu kelas 5, kelas 6 kayak gitu-gitu loh Wit. Terus naik lagi ke SMP. Kalau ke SMP itu aku pecah jadi ke nyanyi, ke tari sama ke sinden juga. Soalnya di SMP kan ada itu ekstra karawitan. Jadi Iya. ikut di sindennya juga. Berarti Mbak Afida ini bidangnya selain di menyanyi nih juga nari juga. Mbak Afida ikut sinden juga. Iya. Wah, menghasilkan dong Mbak. Menghasilkan, alhamdulillah. Ternyata dari bakat ini menghasilkan loh teman-teman. Jadi nggak ada salahnya ya kita nekunin bakat kita ya. Betul. Ya, betul. Nanti Arin buka studio. Iya. Jangan-jangan lama-lama ini. Nanti kita foto di situ ya. Boleh. Foto Harga di teman ya Wit. Iya, harga teman ya nih. ya. Nah, pastinya kan selama kalian ini menekuni di bidang kalian ini pastinya kan kalian ada capeknya, ada nyerahnya gitu. Ada nggak sih satu momen di mana tuh kalian tuh ngerasa bener-bener capek, nyerah sampai kalian tuh udah nggak mau lah ngelanjutin di bidang kalian masing-masing ini? Dari siapa dulu nih? Mbak Vida aja. Dari Mbak Afida dari aku dulu. dulu. Oke. Kalau aku sih apa ya? Mungkin kalau yang sampai capek banget tuh sampai nggak mau lagi tuh nggak ada ya. Cuman tuh paling kalau aku kan suka nyanyi ya. Iya. Terus suka nyanyi kan ya jadi penyanyi kan. Terus paling ya omongan ada dari orang-orang aja gitu. Apa sih penyanyi kayak gitu-gitu. Lah itu yang paling dulu pas masih SMP masih baru-barunya jadi penyanyi tuh kayak down gitu loh. Iya. Soalnya kan apa sih kok penyanyi gitu loh.
Kan pandangan orang kan kayak gitu toh. Tapi keren loh ya nyanyi tuh. Aku juga pengen tahu punya suara Oh, yang gitu. sekeren Mbak Afida gini. Bisa Wit. Nah, tapi kan kalau pasti kalau ngedown gitu, terus Mbak Afida tuh punya nggak sih support system yang nguatin Mbak Afida sampai Mbak Afida mau buat bangkit lagi ya gitu? Punya tetap orang tua lah ya, tetap orang tua itu support system terbaik gak sih? Soalnya itu orang tua tuh selalu support kayak kalau aku mau nyanyi kemana gitu pasti yang antar tuh ayahku, jadi nggak pernah diantar siapa-siapa, pasti ayah. Dan kemana-mana itu harus apa ya, dukungan dari orang tua lah ya, harus doa dari orang tua. Alhamdulillah jadi kayak seperti ini. Wow, keren sekali, tepuk tangan dulu dong buat Mbak Afida. Kalau dari Arinnya nih gimana nih Arin? Apakah sama pernah kayak moto gagal terus hampir bad mood terus nyerah Iya. gitu atau gimana? Pernah. Soalnya kan kalau moto harus angle-nya juga pas, Betul. cahayanya. Jadi nggak gampang kalau buat foto. Apalagi moto orang ya. Aduh, Iya. Angelku sebelah kiri nih di foto dari kanan marah kayak gitu ya. Ya, Nah, tapi support sistemnya Arin ini siapa? Orang tua juga? orang tua Nah, tentu. tentunya orang tua itu luar biasa ya menguatkan anaknya nih. Nah, kalau Mbak Afida ini tuh kan udah menjadi sinden. Arin ini di fotografi ini sudah juara. Nah, ini tuh kelanjutan kalian. Habis ini tuh tetap cita-cita kalian tuh mau tetap Mbak Afida nih, mau tetap jadi penyanyi, Arin mau tetap jadi fotografer atau gimana? Itu gimana? Maksudnya kayak apa Mbak Afida mau melenceng nih, mau tiba-tiba ke arah fotografi, Arin mau menyanyi kayak gitulah contohnya. Gimana nih Arin nih? Kalau bisa sih tetap jadi fotografi. Jadi bisa buka studio buat foto-foto. Tuh. Kalau dari Mbak Afida nih. Kalau aku tuh ini kan cita-cita ya, ngomongin Iya. cita-cita. Kalau sebenarnya itu penyanyi tuh nggak jadi cita-cita aku, Wit. Ini tuh kayak apa ya? Aku suka terus ngalir aja tiba-tiba jadi gitu. Berarti awalnya nyoba-nyoba, kok Iya. suka gitu ya? Bener. Lah, kalau cita-cita aku tuh jadi guru, Wit. Semoga ya, doain aja ya. Amin, amin. Amin. Jadi ini nanti tetap kuliah lanjutin, semoga aja jadi guru. Tapi kalau untuk nyanyi ya, kita kan nyanyi tuh buat hiburan aja gitu, Wit. Apalagi kan kalian ini masih pelajar ya. Ini kan kita masih pelajar nih. Tentunya pastinya nih Mbak Afida kalau banyak jobnya nih ya, itu pastinya kan sulit banget. Ini gimana sih cara kalian buat memanage waktu kalian, di mana kalian ini bisa mengembangkan bakat kalian, di mana kalian ini bisa belajar kayak gitu. Kan pastinya guru-guru, duh Afida ini kok nggak pernah masuk kelas, nyanyi, ada tanggapan kayak gitu. Nah kayak gitu gimana nih? Kalau aku nggak pernah ambil job nyanyi di pas pelajaran, Wit. Jadi kalau misalnya Senin sampai Jumat aku tetap sekolah. Jadi nggak ambil job di siang atau pagi. Ambil paginya itu kalau Sabtu sama Minggu aja pas libur sekolah. Kalau Jumat siang masih bisa kan kayak gini 11 pulang. Jadi gitu. Kalau pas biasanya kalau jadi sinden itu kan pulangnya malam ya Mbak Afida? Iya, pagi dong. Pagi, nah Iya. itu gimana tuh kan belum tidur. Belum tidur. Tapi di sekolah ngantuk nggak? Ngantuk dong pastinya ya, ngantuk. Cuman kalau di sekolah kan banyak temen-temen, jadi nggak yang sengantuk banget itu loh. Kalau Arin nih gimana nih? Apa suka motoin guru diam-diam kalau pelajaran apa gimana Oh, nih? nggak pernah. Nggak pernah. Terus gimana nih Arin caranya bagi waktu antara kamu tuh suka di bidang fotografi dan juga pelajaran? Apa sampai gara-gara fotografi nih kamu nggak suka pelajaran atau gimana nih? Nggak, harus seimbang dong. Betul, harus seimbang ya. Iya. Jadi berarti kamu kalau pas waktunya pelajaran ya Ikut ikut pelajaran. pelajaran. Nanti kalau pas waktu istirahat moto-moto Bisa foto, kantin ya. gitu ya. Next kalau aku mau foto-fotoin gitu ya. Boleh. Nah, terus boleh nggak sih nanti aku tuh terakhir dengar suaranya Mbak Afida, tapi kita lanjut ngobrol-ngobrol dulu. Boleh dong, boleh. Iya Arin, dulu tuh kan ini juara berapa ini? Juara satu Satu. SMA Award ya, berarti se-Jawa Timur. Iya. Wow, keren banget ya, juara satu Jawa Timur nih. Nah ini tuh kemarin itu pas ke SMA Award tuh bawa apa sih? Kayak maksudnya foto apa sih yang dibawa sampai bisa jadi juara nih? Fotonya tuh berjudul Belajar dalam Sorotan Dunia Cahaya Digital. Itu moto apa? Foto tentang teknologi yang bukan sekedar menghadirkan hiburan tapi untuk pembelajaran. Gitu. Jadi itu tuh medianya tuh
kamu tuh moto temenmu apa gimana? Iya. Oh, ngefoto teman. Terus keren ya, berarti temennya juga support banget Waduh, nih. keren Berarti banget tepuk ini, tangan keren, dulu keren. dong. Nah, terus apalagi ya kira-kira ya? Arin ini kan hobi fotografi ini dari kecilkah atau gimana? Kalau suka sih dari SMP. Dari SMP. Jadi menyalurkan di SMA Award ini pas SMA aja. Itu di SMA Award tuh iseng-iseng apa kamu emang aku udah mantep nih mau ke ini, kan ada ya teman-teman kita tuh yang kita tuh bingung mau kemana, terus ya wes ambil random. Apa itu kamu berarti udah punya minat mau ambil itu gitu? Iya, pengen mencoba fotografi aja. Kalau Mbak Vida kayaknya nggak usah ditanya, memang minatnya di nyanyi ya. Iya. Nah, kan sekarang ini teman-teman kita ini ya, contohnya aku lah masih meraba-raba hobiku nih di mana, minatku nih di mana. Nah, kalian punya nggak sih pesan buat teman-teman biar teman-teman tuh punya semangat biar keluar dari zona nyamannya nih? Dari siapa dulu, Mbak Afida atau Arin dulu nih, Mbak Afida? Dulu terserah deh. Dari siapa nih? Arin dulu mungkin? Boleh? Boleh. Jadi kalau kita mau keluar dari zona nyaman harus bisa belajar. Belajar. Juga ya. Jadi kita kembangkan ya bakat kita kita, kembangkan bakat betul. kita. Kalau dari Mbak Afida? Kalau dari aku sih apa ya, sebenarnya tuh kita suka apa itu aja sih ditekunin ya. Iya. Jangan lupa apa ya, ya bener jadi kata Arin tadi, kita tetap harus belajar. Jadi mempelajari apa sih yang kita suka. Kalau Widya ini udah tahu belum apa yang disuka ini? Nah suka itu ya. apa kira-kira ini ya? Nah, itu. Jadi kita itu apa ya, kalau misal hal sepele aja gitu, kita suka nyanyi misalnya, ya udah nyanyi aja terus sampai nanti berkembang sendiri gitu. Misalnya Arin ini suka ngefoto, apa sih kan sepele kan, cuman foto-foto terus tiba-tiba juara 1 kan, ya nggak ada yang tahu juga. Iya, luar biasa ya dari Luar biasa. hal kecil kayak gitu. Oh iya, kan tadi Mbak Vida ini cerita ya kalau pastinya kan ada daunnya ketika denger omongan dari orang lain tuh ngiyakinin diri tuh gimana sih, kayak udahlah nggak usah dengerin omongan lain atau gimana gitu caranya Mbak Vida ngiyakinin diri sendiri buat udahlah kayak gitu sampai hari inilah bisa menjadi sang penyanyi. Iya, jadi tuh lihat-lihat apa ya, kayak motivator-motivator gitu, Wit. Kayak teman-teman aku yang udah sukses, yang apa senior-senior kayak gitu-gitu, kan masih kecil ya, mental kan belum kuat juga. Terus habis itu lihat mereka sukses, pasti kan mereka juga dapat omongan kan dari orang-orang. Nggak mungkin mereka sukses tuh mulus gitu aja. Jadi mikirku ya udahlah jalani aja. Nanti kedepannya kita sukses atau enggak kan itu urusan yang di atas ya, Wit. Yang penting kita udah mau mencoba, mau berusaha, semoga sukses. Amin. Amin. Jadi kan ini semakin tinggi pohonnya semakin kencang angin Anginnya, menerpanya. betul. Betul. Nah dari Arin ini gimana nih Arin caranya biar ngiyakinin diri supaya sampai di titik ini gitu? Jadi kalau cara meyakini diri tuh harus bisa mengontrol diri kita, maunya ke bidang apa, Betul. semangat juga belajar tentunya. Jadi nggak usah dengerin omongan-omongan Iya. orang lain yang bikin kita Bikin nggak sakit berkembang hati. ya. Iya, betul. Jadi berarti kalian ini udah yakin nih ya buat berkembang nih. Aku juga mau kayak gitu. Kalau aku nyanyi ini cocok apa nggak Mbak Vida? Cocok-cocok aja. Aduh. Boleh dicoba dulu? Takut lari. Nah, ini tuh kalian ini kan berarti kan kalau bidang fotografi dan menyanyi ini kan berkarya ya. Menurut kalian tuh definisi berkarya itu gimana sih? Maksudnya berkarya menurut kalian itu gimana biar Gen Z ini juga mau nih berkarya seperti kalian? Kalau berkarya di bidang aku ya, Wit. Iya. Kalau berkarya di bidang aku ya apa ya? Kita buat aja. Kalau sekarang kan zaman digital kan sudah banyak banget ya. Jadi kayak orang cover cuman se-ref aja nanti viewersnya bisa sampai jutaan lah. Kayak gitu kita itu kan sudah apa ya? Sudah termasuk karya kan. Jadi kita tuh boleh aja kita kayak nyanyi cuman se-ref atau satu bait aja gitu. Terus kita upload itu kan sudah jadi karya. Terus kalau emang kita niat banget nih, kita bisa bikin video klip kayak gitu-gitu. Buat karya-karya, kita bisa ciptain lagu. Boleh. Mbak Vida ini udah pernah nyiptain lagu belum? Pernah dulu. Pernah. Pernah. Apa judulnya ini? Waduh, cuman lupa. Itu soalnya tugas bahasa Indonesia. Oh ya ampun, tak kira tuh sampai di post di YouTube gitu. Belum, doain aja. Ya Mbak Afida, aku tunggu nih lagunya Mbak Afida nih. Kalau Arin,
Definisi berkarya menurut Arin di bidangnya Arin. Kalau berkarya di bidang aku sih kan fotografi ya. Betul. Jadi kalau kita menyalurkan pengalaman dan juga bakat kita tentang foto-foto gitu. Betul. Jadi kayaknya itu sih ya. Tapi sebelum kita tutup nih teman-teman, pasti penasaran nih Mbak Afida ini kok bisa jadi juara berturut-turut. Ini gimana suaranya nih Mbak Afida, boleh nggak sih? Kira-kira mau nyanyi lagu apa nih Mbak Afida? Apa ya? Buat closing. Minta lagu apa nih? Aduh, Apa bingung ya? juga ini Apa aku. Arin, kira-kira Arin? Bingung nih. Bingung Apa ya. Mbak Afida sukanya lagu apa wes? Suka apa aja sih sebenarnya? Yang Apa ya? ngetren. Ngetren ya. Mau pop atau apa ini? Aduh. Bebas sesuka Mbak Terus Afida aja. aja. Yang sering aku dengerin aja kali ya. Betul, boleh. Boleh. Monolog boleh gak? Boleh. Boleh ya. Boleh. Seberapa nih nadanya nih? Lupa lagi. Oke. Alasan masih bersama bukan karena terlanjur lama, tapi rasanya yang masih sama, seperti sejak pertama jumpa dirimu di kala senja, duduk berdua tanpa suara. Wow, keren sekali, tepuk tangan dulu dong. Nah, Mbak Afida kok bisa selembut itu sih suaranya. Proses ya gitu ya. Betul. Nah, terima kasih ya Mbak Afida, terima kasih ya Arin Iya. sudah mau Sama-sama. ngobrol-ngobrol bareng aku di Oase kali ini. Iya. Nah, segitu dulu ya guys. Podcast kita hari ini kita ambil sisi baiknya, kita buang jauh-jauh hal-hal buruknya. Nah, terima kasih buat yang udah nonton. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.